Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini kita kembali bertemu secara online. Saya bisa merasakan Bapak Ibu sekalian begitu bersemangat dan sukacita untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Mari datang menghadap Tuhan, muliakan Dia dengan puji-pujian. Sungguh betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan. Seluruh bumi sujud menyembah kepadanya. Berikan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Ibadah ini terlaksana dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Ayat pembuka untuk ibadah hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 1-2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan. Saat ini kami mohon pengampunan dari Tuhan. Dalam segala kelemahan kami sadar telah banyak pelanggaran yang kami lakukan. Kami tidak layak, penuh dengan dosa. Kesombongan dan keangkuhan kami telah menjauhkan kami daripada-Mu.
Sesungguhnya kami hanyalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya, dan hidup kami bergantung pada kemurahan Tuhan belaka. Ampuni dosa kami Tuhan, sucikan kami. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami, mengubahkan hidup kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hanya nama Yesus yang terindah. Dengan kasih-Nya yang ajaib, Ia menyelamatkan kita, membebaskan dan menghapus dosa-dosa kita. Dengan hati yang penuh sukacita, mari kita memuji Dia. Ku bernyanyi puji Yesus. Hatiku bersukacita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhanku kalisku, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah, dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhanku kalisku, mati bebaskanku. Ia sungguh indah, seindah bunga yang harum. Sumber berkat-Nya melimpah, anugerah-Nya diberikannya bagi kita. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum. Sumber berkat yang melimpah, anugerah-Nya pun diberi. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhanku kalisku, mati bebaskanku. Bacaan bertanggapan Filipi pasal yang ketiga ayat ke-7 sampai ke-14. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan.
yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan menjadi kekuatan dan perisai hidup kita. Biarlah hati kita senantiasa dipenuhi dengan kerinduan akan firman Tuhan. Seperti seekor rusa yang merindukan sungai, jiwaku merindukan Engkau. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, sungguh hati kami berlimpah-limpah dengan syukur karena sampai saat ini kami boleh diberikan kekuatan dan kesehatan untuk melewati hari-hari. Tuhan, terima kasih banyak untuk segala pertolongan dan kebaikan serta berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kami dan keluarga kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama kembali merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, sehingga sungguh-sungguh hati kami siap untuk ditabur oleh benih kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah saat-saat ini kami boleh semakin mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara, lebih kurang 3 bulan kita melalui masa-masa yang tidak mudah, bukan? Kesulitan, kesusahan, hal-hal yang tidak menyenangkan mungkin kita lewati. Tapi saya percaya ada juga sukacita karena kita bisa berkumpul dengan keluarga kita di rumah. Kurang lebih 3 bulan, saya yakin dan saya percaya bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya lebih dalam lagi kepada engkau dan saya. Karena itu mari jangan lepaskan pegangan tangan kita. Biarlah pengharapan kita terus hanya kepada Tuhan. Mari saat ini kita mau bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44 sampai dengan 46. Matius 13 ayat 44 sampai dengan ke-46. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, silakan melihat Alkitab Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga. Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kira-kira 1,5 bulan yang lalu, keponakan saya Keiko berulang tahun yang ketiga. Keiko biasa memanggil saya dengan sebutan Aunty atau biasa dia singkat dengan Titi, Titi Fen. Kira-kira 3 minggu sebelum dia berulang tahun, saya video callan sama dia. Lalu saya bertanya, Kay, saya biasa manggil dia Kay, singkatan dari Keiko. Kay, bentar lagi Keiko ulang tahun. Keiko pengen hadiah apa dari Titi? Saudara, dia nggak mikir panjang gitu. Apa yang aku mau dari Titi aku? Dengan cepat dia jawab, Eco. Dia belum bisa manggil dirinya Keiko, tapi Eco pengen Kinder Joy Titi. Bapak Ibu Saudara tahu kan Kinder Joy? Saya mencoba waktu itu memberikan pilihan. Saya pikir Kinder Joy kayak gitu. Lalu saya coba berikan pilihan dia. Kalau misalnya jelly jeruk kesukaan kamu mau nggak? Atau Yupi? Atau baju? Atau boneka unicorn? Keiko mau nggak? Tapi dia jawab enggak, Ti. Keiko maunya Kinder Joy warna pink. Saudara, akhirnya saya belikan Kinder Joy itu. Saya belikan beberapa buah dan beberapa hadiah lain lagi untuk dia. Lalu saya kirimkan hadiah-hadiah itu ke Jakarta. Waktu sampai, dia telepon saya bilang terima kasih Titi. Lalu dia bilang aku mau buka. Walaupun hari itu belum hari ulang tahunnya dia, tapi dia pengen buka. Ya bisa bilang nggak apa-apa, silakan Keiko buka. Waktu dia buka hadiah itu, saudara, dia tidak tertarik dengan apa yang ada di dalam itu selain Kinder Joy. Jadi saya kasih beberapa hadiah di dalam, tapi dia tidak tertarik dengan semuanya itu. Yang dia tertarik hanya Kinder Joy. Yang dia ambil hanya Kinder Joy. Dia tidak peduli dengan hadiah-hadiah saya yang lainnya. Hanya Kinder Joy. Saya sempat heran. Saya sempat bertanya, kenapa ya anak ini milik Kinder Joy daripada hadiah-hadiah yang lain yang saya berikan yang harganya jauh lebih mahal dari coklat Kinder Joy. Keiko nggak pilih baju, Keiko nggak pilih boneka, Keiko tidak pilih uang, Keiko tidak pilih jelly kesukaannya, enggak. Yang dia pilih hanya Kinder Joy. Akhirnya saudara, saya mulai memahami pilihannya. Bagi dia, Kinder Joy yang kecil itu jauh lebih berharga dari semua hadiah yang saya berikan untuk dia. Saudara, ketika saya mengingat cerita Kinder Joy pilihan keponakan saya ini, saya timbul satu pertanyaan dalam hati saya yang membuat saya merenung. Dan izinkan pertanyaan ini hari ini saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara. Biar sama-sama kita merenung. Di dalam hidup saudara, apa yang saudara anggap paling berharga sampai saudara mempertahankan atau memperjuangkannya? Di dalam hidup saudara, apa yang saudara anggap paling berharga sampai engkau mempertahankan dan memperjuangkannya? Saudara, mungkin jawaban setiap kita bisa sama, tapi juga bisa berbeda.
Mungkin hari-hari ini saya percaya hampir kebanyakan kita bila ditanya apa yang paling berharga sampai engkau mempertahankan dan memperjuangkannya, saya kira jawaban kita adalah kesehatan. Betul Bapak Ibu Saudara? Tidak bisa kita pungkiri saat ini kesehatan adalah hal yang sangat berharga sampai untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat, agar tidak gampang tertular virus. Kita minum segala jenis vitamin A, B, C, D, E, F, G, kalau ada sampai Z juga kita minum. Semua kita minum. Berapapun harganya kita beli, yang penting kita sehat. Dulu saudara, kita jarang sekali berjemur atau olahraga. Sekarang kita luangkan waktu untuk berjemur dan berolahraga supaya virusnya mati dan imun kita tetap terjaga dengan baik. Dulu sebelum ada COVID-19, mungkin kita orang yang paling cuek sedunia. Cuci tangan jarang, ganti baju atau celana jarang, atau jangan-jangan mandi pun kita jarang. Tapi sekarang kita menjadi orang yang super duper bersih. Setiap 5 menit sekali kita cuci tangan, 20 detik pakai sabun yang antiseptik. Mau makan gorengan, kalau dulu kita langsung comot gorengan, kita nggak peduli tangan kita kotor atau bersih. Tapi sekarang rasanya kalau ngambil gorengan belum cuci tangan, rasanya berdosa sekali, bersalah sekali. Ada sesuatu yang kurang. Dulu saudara, kita cuek soal mandi, soal bersih-bersih. Habis dari luar, entah itu pulang dari belanja ke pasar, atau mungkin pulang dari bekerja, dari toko kita tenang-tenang aja tuh masuk rumah. Kita langsung duduk di depan televisi, nonton televisi. Mungkin istri di rumah mempersiapkan teh buat kita makan. Kita cuek. Jangan-jangan kita juga bisa aja tuh langsung tidur tanpa tukar baju dan mandi dulu. Kita cuek. Tapi sekarang hanya keluar dari pintu rumah kita dikit aja, kita langsung mandi, kita langsung ganti baju. Di dalam tas kita atau laci mobil kita yang tadinya isinya bedak, parfum, sisir mungkin, sekarang berganti saudara. Isinya apa? Hand sanitizer, alkohol, disinfektan, atau tisu basah yang antiseptik, bukan? Kenapa kita lakukan semua itu? Karena kita anggap kesehatan kita sekarang adalah yang paling berharga, lebih dari apapun, bukan? Atau mungkin saat-saat ini kita menganggap keluarga kita, anak-anak kita adalah harta yang paling berharga, sehingga kita mati-matian membahagiakan mereka, ajak mereka jalan-jalan, beli makanan kesukaan mereka, apa yang mereka inginkan kita turuti. Kita bekerja mati-matian agar mereka gak susah hidupnya. Kita rela korbankan segala-galanya, yang penting keluarga kita, anak-anak kita hidupnya enak. Kenapa kita lakukan itu saudara? Karena kita menganggap keluarga dan anak-anak kita adalah harta yang paling berharga. Memangnya salah ya kalau saya anggap kesehatan dan keluarga atau anak-anak saya adalah harta yang paling berharga dalam hidup saya? Enggak saudara, enggak salah. Mereka adalah harta yang memang harus kita jaga dengan baik. Tapi tahukah saudara, sebagai orang-orang yang percaya, sesungguhnya kita mempunyai harta yang jauh bahkan lebih berharga, yang nilainya lebih tinggi daripada apapun, daripada harta apapun yang ada di dunia ini. Harta itu adalah Yesus Kristus. Hal inilah yang Yesus ajarkan kepada para murid pada waktu itu. Yesus mulai pengajarannya dengan menceritakan 2 perumpamaan. Kenapa Yesus memakai perumpamaan? Supaya murid-murid gampang memahami apa yang Yesus sedang akan ajarkan. Karena itu ia memakai gambaran kehidupan nyata sehari-hari yang biasa murid-murid lihat di sekeliling mereka. Saudara, Yesus memulai perumpamaannya dengan berkata di ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang. Saudara, di zaman Palestina, pada waktu itu seringkali terjadi perang yang merusak suatu negara, sehingga orang lebih suka menyembunyikan atau menyimpan harta mereka di ladang dengan cara mengubur harta itu, barang berharga itu,
di dalam tanah biasanya, agar aman dan tidak bisa ditemukan oleh pencuri atau penjara. Mungkin buyut-buyut kita pernah dulu ya melakukan hal itu. Kalau dulu kan mungkin bank belum seperti sekarang, jadi mereka lebih aman menyimpan emas-emas yang mereka punya tuh di dalam tanah di rumah mereka. Nah mungkin kira-kira seperti itu. Orang-orang dulu menyimpan barang-barang berharga mereka di ladang, mereka kuburkan supaya tidak ditemukan oleh pencuri atau penjara. Sehingga saudara, ketika pemilik ladang yang sesungguhnya meninggal karena karena perang itu, maka tidak satupun orang yang tahu tentang harta tersebut. Karena itu Yesus memakai cerita tentang seorang penyewa atau mungkin orang bayaran yang menggarap sebuah ladang. Hari itu tampak seorang laki-laki sedang mencangkul tanah, menggali parit dan menanam pohon. Ketika dia asik mencangkul, tiba-tiba pang, pang, pang. Loh, cangkulnya itu menyentuh sesuatu di dalam tanah. Satu benda yang keras seperti batu. Dan karena dia penasaran, ini benda apa sih? Kok cangkulku terus gak bisa mencangkul dengan baik gitu. Dia penasaran ada benda apa di situ. Laki-laki ini terus menggali, lalu menggali, dan betapa terkejutnya dia ketika dia melihat sebuah peti yang ada di sana. Tanpa menunggu lama, ia angkat peti itu keluar. Dia gali-gali lalu dia angkat peti itu keluar. Setelah dia angkat keluar, lalu pelan-pelan dia mulai membuka peti itu, dan betapa terkejutnya dia. Mulutnya menganga, matanya melotot, dan dia tidak bisa berkata apa-apa ketika benda yang di dalam tanah itu dia angkat dan dia buka. Dia melihat harta benda yang sangat banyak. Ada emas dan permata yang bertumpuk. Perak dan batu-batuan mahal dan berkilauan itu ada di depan matanya, di hadapannya. Lalu dia mulai berpikir, bagaimana caranya agar harta benda dalam peti itu bisa menjadi miliknya. Tiba-tiba tring, sebuah ide muncul di kepalanya. Saat itu juga laki-laki itu membuat rencana dengan cepat. Dia kembali meletakkan harta tersebut ke asalnya, menutupinya kembali dengan tanah, lalu dia pulang ke rumah. Dia tahu dengan pasti bahwa pemilik ladang yang sekarang bukanlah pemilik harta itu. Karena itu dia berniat untuk membeli ladang tersebut sehingga harta yang ada di dalam ladang itu menjadi miliknya. Saudara, orang-orang mungkin terkejut menyaksikan keputusannya yang tergesa-gesa. Tetapi laki-laki itu tahu persis apa yang sedang ia lakukan. Ia segera menjual semua miliknya dan membeli ladang tersebut. Lihat saudara, demi harta yang jauh lebih berharga dari apa yang dia punya sebelumnya, laki-laki ini rela melepaskan apa yang dia miliki selama ini. Dia jual semuanya demi harta yang lebih banyak dan lebih mahal. Tidak puas sampai di situ, Yesus kembali mengulang pengajarannya kepada para murid dengan sebuah perumpamaan yang maknanya sama, tapi dengan cerita yang berbeda. Mari perhatikan ayat 45 dan 46. Demikian pula hal kerajaan surga itu. Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara, cerita mutiara yang berharga ini paralel atau nyambung dengan cerita orang yang menemukan harta terpendam. Dedikasi yang sama ditemukan di dalam kedua perumpamaan ini. Masing-masing mereka memiliki objek yang diinginkan meskipun harus dibayar dengan kehidupan mereka. Kedua orang ini secara harafiah menjual semua yang mereka miliki supaya mendapatkan harta atau mutiara yang berharga. Mutiara itu merupakan simbol status orang kaya pada abad pertama zaman kekristenan. Pada zaman Yesus dan para rasul, mutiara itu sangat diminati. Para pedagang yang ingin mendapatkan mutiara harus mengadakan sebuah perjalanan agar mereka bisa menemukan mutiara-mutiara yang besar dan baik. Mereka harus pergi ke Laut Merah, ke Teluk Persia atau India. Itulah yang dilakukan oleh orang yang digambarkan Yesus di dalam perumpamaan ini. Kita memang tidak mengetahui sudah berapa jauh perjalanan yang ia tempuh dalam misinya mencari mutiara yang indah.
Tetapi kita tahu pada akhirnya dia menemukan sebuah mutiara yang sangat indah dan istimewa di antara banyaknya mutiara-mutiara yang ia jumpai. Saudara, waktu pertama kali dia melihat satu mutiara itu, matanya gak bisa lepas dari mutiara itu. Waktu dia tatap mutiara itu, dia melihat keindahan mutiara itu. Pedagang ini langsung berpikir waktu melihat keindahan itu, bagaimana caranya aku memiliki mutiara ini. Karena mutiara yang dia lihat itu begitu indah dan begitu istimewanya dari mutiara yang lainnya. Apa yang dia lakukan agar dia memiliki mutiara itu, saudara? Ya, dia rela mengorbankan dan menjual semua harta yang dia miliki untuk memperoleh satu mutiara indah itu. Mutiara itu menuntut harga seluruh hartanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dua perumpamaan tadi, maka kita akan menemukan satu kalimat yang berbunyi demikian. Ia pergi menjual seluruh miliknya. Ia pergi menjual seluruh miliknya. Saudara, kalau kita perhatikan kalimat ini merupakan ciri khas dari catatan Injil Matius tentang panggilan Yesus. Pertanyaannya, apa sih maksud dari kalimat ia pergi menjual seluruh miliknya? Maksudnya begini, saudara. Kalau kita mau ikut Yesus, maka seluruh kesenangan, kenikmatan, kekayaan, kekuasaan dunia ini harus kita rela tinggalkan. Bukankah hal itu yang dilakukan para murid dan tokoh-tokoh besar dalam Alkitab ketika mereka menerima panggilan Yesus? Petrus dan Andreas meninggalkan jala mereka untuk mengikuti Yesus. Yakobus dan Yohanes meninggalkan perahu mereka dan ayam mereka untuk mengikuti Yesus. Matius meninggalkan pekerjaan dan kemapanannya sebagai pemungut cukai untuk mengikuti Yesus. Sakeus melepaskan seluruh kekayaannya untuk ikut Yesus. Bahkan rasul terbesar di sepanjang sejarah Alkitab, Rasul Paulus, meninggalkan segala-galanya, hikmat, kekuasaan, dan ketenaran demi ikut Yesus. Orang yang mengerti betapa bernilainya suatu barang akan rela menjual seluruh hartanya demi mendapatkan barang yang jauh lebih bernilai itu. Orang yang tahu betapa bernilainya Yesus Kristus pasti rela mengorbankan dan meninggalkan segala-galanya demi mengikuti Dia. Hal inilah yang disadari oleh para murid ketika pertama kali mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka rela meninggalkan pekerjaan, usaha, kesenangan, dan kekayaan mereka demi harta dan mutiara yang jauh lebih bernilai, yaitu Yesus Kristus. Mengikut Yesus berarti tidak lagi memprioritaskan segala kenyamanan dunia. Mengikut Yesus berarti tidak lagi memprioritaskan segala kesenangan dunia. Mengikut Yesus berarti tidak lagi memusingkan segala ketenaran dunia. Mengikut Yesus berarti menanggalkan manusia lama kita dan berlari mengejar hal-hal yang lebih mulia walaupun sulit. Saudara, mengikut Yesus memang tidak mudah. Kita harus menyangkal diri kita sendiri. Bahkan ada kalanya dalam mengikuti Yesus ada banyak penderitaan, kesusahan, kesulitan yang diperhadapkan kepada kita. Tetapi satu hal, saudara, mengikut Yesus adalah hal yang paling indah, bahkan lebih indah dari hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Kurang lebih 126 tahun yang silam, tepatnya bulan September 1889, Sadhu Sundar Singh lahir ke dalam dunia. Ia lahir di Rampur yang terletak di wilayah bernama Patiala, India Timur. Sundar dibesarkan di dalam segala kemewahan dan harta kekayaan keluarganya yang berlimpah-limpah. Mungkin 7 turunan tidak akan habis. Sebagai seorang Singh itu sekte agama Hindu yang menolak ajaran Hindu itu sendiri dan Islam. Sundar diajarkan oleh orang tuanya segala sesuatu mengenai Hinduisme dan mengikuti orang tuanya beribadah di kuil. Saudara, pada usianya yang ke-7, ia sudah menghafal Bhagavad Gita. Semoga saya tidak salah menyebutkannya.
itu satu puji-pujian orang yang berbahagia, sebuah sanjak yang panjang dan rumit yang berisi petua-petua hidup, dan di umur ke-7 dia hafal semuanya itu. Pada usianya yang ke-16, ia tidak hanya menguasai Veda, kitab-kitab suci kuno Hindu, namun ia juga membaca Al-Quran, kitab suci agama Islam, dan dia tahu semua isinya. Satu hari mamanya pernah berkata kepadanya, "Sudah, jangan menjadi egois dan materialistis seperti saudara laki-lakimu. Tetapi carilah kedamaian batin dan berpegang teguhlah pada keyakinanmu. Jadilah seorang sadhu." Saudara, sadhu itu orang yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk agama dan mengorbankan seluruh kesenangan dunia. Tetapi sayangnya, saudara, ia tidak pernah mencapai kedamaian itu di dalam meditasi-meditasi yang dia lakukan. Dan berkat koneksi mamanya dengan beberapa wanita dari misi Inggris di Rajapur, saudara akhirnya belajar bahasa Inggris di sekolah yang dikelola oleh para misionaris. Disitulah saudara pertama kali mengenal Alkitab. Dia tertarik pada Alkitab pada saat itu. Pada saat itu dia tidak tertarik kepada Alkitab, sebaliknya ia dengan semangat menghabiskan waktunya untuk seni magis Hinduisme. Dan ketika dia berusia 14 tahun, saudara, mamanya meninggal dunia. Dan hal itu membuat ia putus asa, sehingga ia melakukan penyerangan terhadap para utusan Injil, menganiaya para petobat baru dan mengejek iman mereka. Bahkan sebagai wujud dari perlawanan kepada orang Kristen, dia membakar Alkitab di depan teman-temannya. Dan pada malam yang sama, Sudar Singh memutuskan untuk bunuh diri di atas rel kereta api. Akan tetapi malam itu sebelum subuh tiba, ia membangunkan papanya dan menyatakan bahwa dia melihat Yesus Kristus dalam suatu visi dan mendengar suaranya. Sejak saat itu hidupnya berubah. Ia menyatakan akan mengikut Kristus kemanapun juga. Ia meminta untuk dibaptis meskipun keluarganya mencoba untuk mencegah niatnya. Tapi ia tetap bersikeras sehingga tahun 1905, tepat pada hari ulang tahunnya, dia dibaptis di sebuah gereja Inggris di Simla. Sejak hari itu, saudara, dia memutuskan menjadi seorang syadu Kristen, supaya dia dapat mengabdikan dirinya untuk Tuhan. Walaupun dia tidak lagi diakui sebagai anak oleh papanya, itu tidak melunturkan tekadnya untuk mengikuti Yesus. Sudar hidup dengan kemurahan orang lain, meninggalkan semua kekayaan, kemapanan, ketenaran, harta milik, kekuasaan. Bahkan ia memilih tidak menikah demi mengabdikan hidupnya pada Tuhan. Tuhan memakai Sudar dengan luar biasa. Ia banyak melakukan perjalanan misi mengunjungi sebuah daerah di India dan Sri Lanka. Ia juga pernah mengunjungi Malaysia, Jepang, Cina, Eropa Barat, Australia, dan Israel untuk memberitakan tentang Tuhan. Sudar juga berkhotbah di pelbagai kota seperti Yerusalem, Lima, Berlin, dan Amsterdam. Sudar rela meninggalkan dan menjual seluruh hartanya demi harta dan mutiara yang jauh lebih berharga dalam hidupnya, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kalau para murid dan Sudar sadar bahwa ada harta dan mutiara yang sangat berharga, lebih dari segala kekayaan, ilmu pengetahuan, kemasyhuran, bahkan kemuliaan dunia, bagaimana dengan engkau dan saya? Apakah kita orang-orang yang mengaku percaya ini juga sadar bahwa ada harta dan mutiara yang lebih berharga daripada semua hal yang ada di dunia ini, sehingga membuat kita rela melepaskan segala kenikmatan dan keindahan dunia demi satu-satunya harta dan mutiara yang berharga yang tidak ternilai itu, yaitu Yesus Kristus? Bukankah harusnya Yesus Kristus menjadi yang utama di dalam hidup kita? Saudara, ingat apa yang dikorbankan Yesus Kristus bagi engkau dan saya. Yesus rela meninggalkan hartanya yang paling berharga di surga
Ia rela mengosongkan diri, melepaskan kehormatan dan kemuliaan surgawi untuk turun ke dalam dunia yang hina dan bercela. Yesus rela meninggalkan harta surgawinya untuk menemukan kita yang dipandangnya sebagai harta yang berharga ini. Selama hidup di dunia, dia tidak mengenal yang namanya kenyamanan. Di dalam Matius 8 ayat 20 dikatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, dia meninggalkan segala-galanya demi engkau dan saya. Ia rela dicaci maki, diolok, dihakimi, dicambuk, diludahi, terluka, bahkan sendirian. Bahkan puncaknya, dia rela mati di atas kayu salib yang hina itu agar manusia hina seperti engkau dan saya menjadi berharga dan terus dibentuk menjadi indah seperti mutiara yang semakin serupa dengan Kristus. Bahkan saking berharganya engkau dan saya, dia sampai-sampai menyebut kita orang yang hina dan bercacat ini adalah biji matanya. Pertanyaannya saudara, kalau Yesus sudah memberikan segala-galanya bagi engkau dan saya, bahkan menganggap engkau begitu berharga sehingga ia rela memberikan nyawanya bagi kita, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjual seluruh milik kita? Sudahkah hati kita bebas dari kesukaan akan dunia ini yang melampaui kasih kita kepada Yesus? Jika kita masih lebih mengasihi uang kita, keluarga kita, pacar kita, lebih mengasihi media sosial kita, hobi kita, toko kita, lebih mengasihi pekerjaan kita, semua prestasi dan pencapaian kita, bahkan pelayanan kita di gereja daripada mengasihi Yesus. Mari renungkan kembali perumpamaan ini. Jika kita menemukan harta terpendam atau mutiara indah yang berkali-kali lipat nilainya, apa yang rela engkau dan saya korbankan untuk memperoleh harta dan mutiara itu? Bukankah kita akan mengorbankan seluruh harta kita karena kita tahu bahwa apa yang terkandung di dalamnya jauh lebih bernilai daripada harta kita yang terdahulu? Saudara, pengorbanan kita menjadi tidak berarti karena akan tertutup oleh keuntungan yang jauh lebih besar. Demikian juga dalam mengikuti Yesus. Apa yang kita tinggalkan di dunia ini pasti akan tertutup dengan kebahagiaan yang jauh lebih besar bersama Kristus. Apa yang kita peroleh di dalam Dia jauh lebih besar daripada apa yang kita lepaskan di dunia ini. Hari ini, jika saudara belum menemukan atau sedang mencari harta atau mutiara yang berharga itu, inilah waktunya engkau mendapatkan kesempatan untuk menemukan Dia. Menemukan harta yang berharga dan mutiara yang indah. Ya, Dia ialah Yesus, satu-satunya harta dan mutiara yang paling berharga, lebih dari apapun di dalam dunia ini. Temukanlah Dia. Atau kita yang sudah menemukannya, sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus, ingat saudara, harta yang berharga dan bernilai itu sudah ada dalam genggaman kita, bukan? Karena itu jangan menyia-nyiakan harta dan mutiara itu. Mari serahkan diri kita total kepadanya. Karena Dialah harta dan mutiara yang nilainya jauh melebihi dunia itu sendiri. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari jaga harta itu dengan erat. Pegang harta itu dengan erat. Jangan sampai dia hilang. Karena Dia adalah harta dan mutiara kita yang paling berharga di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa sesungguhnya sebagai orang-orang yang percaya kami sudah memiliki harta dan mutiara yang paling berharga dan istimewa dalam hidup kami, yaitu Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak melepaskan apa yang ada pada kami, tidak melepaskan Engkau dalam hidup kami, tapi kami terus berpegang dan teguh menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Engkau membuat kami seperti biji mata Tuhan. Engkau menganggap kami harta yang paling berharga sehingga Engkau rela mengorbankan segala-galanya untuk kami.
Karena itu biarlah kami juga menyadari bahwa Engkau juga harta kami yang jauh lebih berharga daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu selesai berbicara, tetapi biarlah firman-Mu terus hidup di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan lewat persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer atau mengumpulkannya dahulu dalam amplop di rumah untuk kemudian dibawa saat nanti kita bisa beribadah di gereja. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang peduli dan setia bagi kami anak-anak-Mu. Saat ini kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau yang menolong bangsa ini melewati situasi sulit di masa pandemi ini. Roda perekonomian bisa berjalan kembali dengan baik. Berikan hikmat bagi para pemimpin baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengatasi berbagai persoalan sosial yang terjadi. Kami terus berdoa untuk kesembuhan para pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk kekuatan dan kesehatan para tenaga medis yang bertugas. Kiranya Tuhan yang melindungi. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk kesehatan mereka, untuk pertumbuhan iman dan setiap pergumulan yang dihadapi. Kiranya Tuhan yang menolong. Biarlah gereja Tuhan bisa terus hadir, menyaksikan dan menyebarkan kasih Tuhan, serta senantiasa mampu menjadi saluran berkat. Tuhan, kami rindu bisa kembali beribadah bersama-sama di gedung gereja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akhiri ibadah hari ini dengan pujian doksologi. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa sebagai orang-orang percaya kita sudah punya harta dan mutiara terpendam itu. Karena itu janganlah menyia-nyiakan harta dan mutiara yang sangat berharga itu. Yesus Kristus, dialah mutiara dan harta kita yang paling istimewa. Mari kita jaga dengan baik. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Ibadah sudah selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.